Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar luas. Selamat menyaksikan. Tapi butuh pengorbanan, butuh modal. Iya, kalau sekarang ini istilah orang sekarang tidak cukup dengan model saja, tapi juga harus punya modal. Iya, tidak cukup dengan model. Walaupun tampak keren, cakep, tapi nggak punya modal, nggak bisa. Iya, nggak bisa. Iya, lebih baik yang modal nggak punya model, masih laku yang punya modal. Nah, ini sekalian. Begitu juga dengan cinta kita kepada Allah. Itu bisa dibuktikan melalui pengorbanan kita. Nah, sekarang apa yang sudah kita korbankan kepada Allah? Saya yakin Bapak Ibu sekalian, kehadiran kita di masjid ini malam hari ini bagian dari pengorbanan. Kita mengalahkan rasa ngantuk kita meluangkan waktu kita untuk datang di tempat ini hanya semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara kita mungkin nanti tengah malam lagi ikut bangun sholat malam, tahajud yang mulai, itu semua adalah untuk pengorbanan waktu dan tenaga dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam contoh seorang nabi yang mencerminkan bagaimana seseorang itu berkorban untuk Tuhan yang dia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, Bapak sekalian, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ar-ridha. Kita harus rela menerima setiap ketentuan Allah. Makanya di dalam agama ini ada namanya syariat. Kalau akidah mengatur bagaimana kita menyembah kepada Allah. Tidak boleh kita seenaknya menyembah Allah. Ada sistemnya, ada aturannya, ada undang-undangnya, ada ketentuan yang kita menyembah Allah. Tidak boleh seenak-enaknya. Begitu juga dengan cara beribadah kita kepada Allah. Ada syariat yang mengatur kita. Makanya kita sholat ada aturannya, kita puasa ada aturannya, kita zakat ada aturannya, kita naik haji juga ada aturannya. Tidak boleh kita mengatur sendiri. Allah mengatakan bahwa sholat itu ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduknya. Jadi kalau ada orang yang sholat hanya berdiri saja, tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud, maka ini contoh orang yang tidak mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ridho dengan Allah. Begitu juga Nabi tidak pernah mengajarkan kita sholat dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Ketika muncul paham yang ingin mengganti suratul Fatihah dengan bahasa Indonesia, hajar. Karena menyalahi ketentuan Allah. Begitu ada ide bahwa kenapa pelaksanaan ibadah haji itu dilakukan 3 kali setahun, biar tidak terjadi penumpukan daftar tunggu, tidak terjadi manusia yang berudah di Saudi sana, di Mekah sana. Kenapa tidak dilakukan di bulan Syawal, di bulan Safar dan sebagainya? Nah, ini orang yang tidak paham dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, aturan itu kita harus terima. Menerima aturan Allah, menerima ketentuan Allah, seperti puasa, bahwa ketentuan Allah tidak boleh makan. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu aturan Allah. Kita terima aturan itu. Nah, makanya bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita rela menerima setiap apa yang sudah ditetapkan, yang sudah diatur dan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak patuh, tidak mengikuti aturan itu, berarti kita menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu pembuktian cinta yang kedua. Pembuktian cinta yang keempat, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah apa? Patuh
dan taat kepada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, kita patuh. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti saya, kata Rasulullah SAW, maka kalian akan dicintai oleh Allah. Maka salah satu upaya kita meraih cinta, membuktikan cinta kita kepada Allah adalah mengikuti semua sunnah yang pernah disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Karena di dalam ayat ini Rasulullah mensyaratkan cinta kepada Allah itu adalah wajib hukumnya kita mengikuti Rasulullah SAW. Yang terakhir, teman-teman sekalian, bukti cinta kita kepada Allah adalah al-khawf, takut kepada Allah. Takut di sini bukan seperti takutnya kita kepada binatang buas. Kalau kita takut kepada binatang buas, kita akan lari dari binatang itu. Kita akan menghindar dari binatang itu. Kita akan menjauh, tidak mendekat. Tapi takut kepada Allah sebagai bukti cinta kita kepada Allah, artinya kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Kita takut azab Allah, makanya kita dekat dengan Allah. Kita takut dengan sanksi dan hukuman yang diberikan oleh Allah, kita dekat dengan Allah. Itu bedanya. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya takut kepada Allah, lalu dia jauh dari Allah, sholat dia tidak lakukan, puasa dia tidak laksanakan, itu sama saja kalau dia menyamakan Allah dengan binatang buas. Karena dia menjauh dari Allah. Tapi kalau kita memang takut kepada Allah, bahwa ketika saya meninggalkan sholat, ada azab Allah yang menanti saya di akhirat. Saya sholat. Ketika saya tidak puasa, ada azab Allah yang menanti saya nanti di akhirat. Saya puasa. Dan ketika saya wajib zakat dan saya tidak menunaikan zakat, ada azab Allah yang menunggu saya nanti di akhirat. Saya keluarkan zakat. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi hadirin sekalian, semakin kita takut kepada Allah, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulan bahwa cinta kepada Allah adalah sesuatu yang niscaya harus kita tempatkan di atas segala-galanya. Ada cinta kepada keluarga, cinta kepada istri, cinta kepada suami, cinta kepada anak, cinta kepada harta, cinta kepada jabatan, boleh-boleh. Tapi cinta kepada Allah itu harus ada di atas segala-galanya. Dan untuk membuktikan itu, bagaimana kita buktikan cinta kita kepada Allah? Bisa lewat zikir kepada Allah, bisa lewat berkurban kepada Allah, bisa lewat dengan takut kepada Allah, bisa dengan rela menerima setiap ketentuan Allah, dan yang kelima adalah mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.